Mereka pun menghentikan mobil sebentar sambil membunyikan klakson. Tit, 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 gitu. Sejenak benda itu pun berdiri. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horror. Nah, di kali ini cuma cerita pendek doang. Cuma ceritanya itu epic gitu. Seram, tapi sekaligus lucu gitu. Nah, gimana ceritanya? Kawan-kawan pasti penasaran kan? Langsung saja. Cekidot! Nah, sebut saja orang yang pertama ini Adi beserta sepupunya yang bernama Revan. Nah, waktu itu Adi dan Revan ini dalam perjalanan pulang dari Semarang. Mungkin ada kegiatan gitulah di Semarang. Tapi di dalam cerita ini nggak dijelaskan kemana dia pulang. Mungkin dia pulang ke Jakarta atau ke Bandung, nggak dijelasin gitu. Pokoknya dia pulang dari Semarang gitu. Emang pada waktu itu belum terlalu malam, kira-kira masih sekitar pukul 21.00 WIB. Nah, pokoknya dalam perjalanan pulang tuh mengenakan mobil pribadi. Kebetulan yang bawa mobil waktu itu si Revan ini. Lalu dia berhenti di tengah jalan gitu. Si Adi yang duduk di samping Revan ini mikir nih, kenapa nih anak gitu. Ternyata si Revan ini kebelet kencing. Si Adi ini heran kenapa sepupunya itu nekat ingin berhenti di sini. Padahal daerah ini hutan yang konon masih angker dan mistis. Dan juga tempat ini masih jauh dari perkampungan. Revan itu kan bawa mobil, lalu tiba-tiba berhenti aja di tengah jalan ya kan. Kemudian dia turun menuju semak-semak di pinggir jalan. Lalu dia ini kencing sambil berdiri, tapi pokoknya dia ini kencing sembarangan lah di tempat tersebut. Nah, sehabis kencing itu ya kan, mereka ini lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, belum jauh perjalanan mereka dari tempat kencing tadi, nampaklah sesuatu di jalanan itu. Seperti kain sarung putih, tapi kayak tergeletak aja gitu. Awalnya mereka kira ada orang iseng yang tiduran di tengah jalan. Antara percaya atau tidak, mereka ini masih kayak penasaran ya kan. Mereka pun menghentikan mobil sebentar sambil membunyikan klakson. Tit, 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 gitu. Sejenak benda itu pun berdiri. Anehnya tuh, berdirinya tuh emang bukan kayak duduk dulu langsung berdiri. Bukan kayak gitu. Berdirinya tuh emang langsung gimana ya? Contohnya kayak gini ya kan. Langsung dia berdiri. Nah, langsung berdiri aja gitu. Sosok aneh itu. Awalnya dia lurus rebahan kan. Langsung berdiri tegak gitu. Set gitu. Ih, serem sih. Pokoknya bukan seperti cara berdirinya seorang manusia lah. Melihat kejadian itu di depan mata mereka, mereka ini udah mulai merasa ketakutan ya kan? Bukan udah mulai merasa, udah ketakutan banget gitu. Menurut kawan lucu nggak sih? Ditekan klakson tit 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 tit, nggak juga bangun. Tit 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 tit, nggak bangun. Pas bangunnya, set. Lalu si Adi pun berinisiatif gitu, bermaksud menyalakan mobil sedikit menepi untuk menghindari sosok pokong itu. Pokong. Walaupun mereka ini menahan rasa takut, mereka ini agak merasa sedikit lega karena sosok pocong itu bergerak menepi ke seberang jalan, arah sebelah kanan, lalu sosok itu kemudian menghilang gitu. Sehabis melihat kejadian tersebut, udah deh tanpa ampun, langsung pedal gas diinjak gitu dan ngebut gitu ya kan. Pas saat masih ngebut-ngebut itu, tiba-tiba mereka ini mencium aroma pesing gitu dari dalam mobil. Mereka pun saling menuduh mungkin di antara mereka ini ada yang ngompol. Kamu yang ngompol ya? Enggak, bukan aku yang ngompol, kamu mungkin. Enggak, aku nggak ada ngompol gitu. Tak disangka pocong itu sudah ada di kursi belakang mereka. Kalian pikir pocong itu cuma duduk doang? Enggak, bau yang mereka cium itu bau kencing pocong ini. Pocong ini kencing di dalam mobil, kawan. Tak karuan saja, mereka ini langsung panik, auto panik.
Udah deh, langsung berhentiin mobil itu. Mereka berdua berlomba keluar dari dalam mobil, lalu berlari sekencang-kencangnya menuju arah perkampungan. Syukurnya mereka ini menemukan rumah penduduk gitu, tak jauh dari mobil mereka berhenti. Mereka pun minta izin menginap semalam saja. Untungnya tuan rumahnya mengizinkan mereka ini menginap gitu. Udah, gitu aja cerita pendeknya ya kawan-kawan. Pokoknya ada pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Dimanapun kita berada, kita tidak boleh kencing sembarangan. Apalagi yang cowok ya kan. Terutama untuk diri saya sendiri gitu. Karena saya sendiri juga sering mendaki gunung, tiba-tiba kebelik kencing. Ya udah minta izin, misi gitu-gitu, udah kencing gitu. Cuman kencingnya itu ada tempatnya juga. Jangan kencing sembarangan juga ya kan, nanti kencing di bawah pohon beringin, nanti ada apa-apa pula gitu. Tapi emang sih minta izin dulu kalau kita melakukan sesuatu di tempat yang kita rasa agak angker. Mungkin kawan-kawan ada pernah mengalami kejadian yang serupa. Jangan lupa komen, oke? Nah, itu aja konten kali ini. Terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat notif terbaru dari konten aku gitu. Dari channel aku, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!